Bab 1396, Tebak Siapa Saya. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Pemain Spanyol itu dicurigai akan memperkenalkan pemain Tiongkok itu lagi. Pemilik jersey nomor 25 yang misterius, apakah dia rekan senegaranya Wu? Orang Spanyol kembali menandatangani bantuan sebelum jendela musim dingin ditutup. Banyak media telah memberitakan hal ini. Tentu saja berita ini tidak terlalu besar, sehingga berita ini belum ditempatkan pada posisi yang terlalu menonjol, dan liputannya tidak terlalu panjang. Namun pada dasarnya adalah blog tahu edisi ketiga dan keempat, setelah Wu Lei bergabung dengan La Liga, ia juga menarik banyak media olahraga Tiongkok ke Spanyol. Beberapa media besar bahkan mengirimkan reporter ke Barcelona, terutama untuk mengumpulkan berita tentang Wu Lei di Barcelona. Mereka terbiasa mencari berita tentang Wu Lei di media lokal di Spanyol. Selama mereka memberitakan tentang Wu Lei, berapapun ukurannya, mereka akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, dan kemudian mengambil judul yang lebih gimmick. Pada dasarnya sebuah laporan akan menjadi. Apalagi pembaca lebih suka membaca laporan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah laporan dan evaluasi Wu Lei oleh media olahraga ternama asing. Oleh karena itu, setiap hari, media olahraga ini akan memiliki seseorang yang menatap media olahraga lokal di Spanyol untuk mengetahui pemberitaan Wu Lei untuk pertama kalinya. Sehingga kabar tentang tim Spanyol yang diduga akan kembali mendatangkan pemain Tiongkok ini segera menjadi perhatian China Sports Media. Melihat berita ini, reporter Huaxia Sports tentu saja sangat bersemangat. Banyak di antaranya juga yang pertama kali muncul di situs resmi Asosiasi Sepak Bola Spanyol. Hasilnya sama persis dengan pemberitaan media Spanyol seperti Daily Sports Daily dan Marca. Dan reporter Huaxia Sports hampir bisa memastikan nama ini ketika mereka melihat nama ini. Ini memang pinyin Tiongkok. Para reporter tiba-tiba tidak dapat menahan kegembiraannya, setelah berita ini dikonfirmasi, ini adalah berita besar. Meskipun eselon Spanyol juga memiliki remaja Tiongkok Zhang Aojun, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah eselon muda, dan XIARUOFEI, ke-25 adalah pemain lini pertama yang sesungguhnya, rekan satu tim Wu Lei. Hanya nama inilah yang membuat para wartawan sangat bingung. Mereka mencari di internet di Tiongkok dan menemukan bahwa pinyin dari nama tersebut adalah pemain profesional, XIARUOFEI. Bukannya tidak ada yang memikirkan XIARUOFEI. Hanya saja hal itu terlalu tidak masuk akal. Pikiran seperti itu terlintas begitu saja di benak banyak orang, dan mereka langsung menyangkalnya. Lagi pula, nama yang dipublikasikan di situs Asosiasi Sepak Bola Spanyol adalah pinyin, dan tidak ada nadanya, dan ada banyak kemungkinan karakter Cina yang sesuai dengan pinyin ini. Xia Yufei, Xia Ruofei, musim panas lemah. Jika Anda mengecualikan Xia, nama keluarga yang lebih umum, Huaxia bukanlah nama, udang, atau Xia, tetapi nama keluarga yang tidak biasa ini relatif kecil. Jurnalis lebih suka percaya bahwa pemain profesional yang namanya hanya disebut XIARUOFEI, telah bergabung dengan pemain Spanyol itu dan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan Xia Rufei. Lagi pula, seorang bos besar dengan kekayaan bersih ratusan juta, dan tidak pernah terdengar tentang Xia Ruofei yang masih bermain sepak bola, dan langsung bergabung dengan Liga Papan Atas untuk menjadi pemain lini pertama, ini hanyalah sebuah fantasi. Reporter olahraga yang lebih berani tidak akan membuat spekulasi seperti itu. Dan tidak ada informasi seperti foto. Situs resmi klub Spanyol, tetapi tidak memperbarui berita apapun tentang penandatanganan ini, informasi pemain juga tidak memiliki. Informasi pada tanggal 25. Oleh karena itu, reporter Huaxia Sports telah menemukan berita resmi klub Spanyol untuk memverifikasi, tetapi semua jawaban yang mereka terima semuanya tidak ada komentar saat ini. Ada juga beberapa reporter yang akrab dengan Wu Lei yang telah menemukannya. Saya berharap mendapatkan informasi orang dalam melalui Wu Lei, tetapi Wu Lei secara alami bungkam dan belum mengungkapkan kelegaan. Pasti ada iblis dalam situasi abnormal. Nama, XIARUOFEI, dengan karakter Cina yang kuat begitu misterius, tidak ada konferensi pers, tidak ada fan meeting, tidak ada pengumuman resmi dari klub, tidak ada informasi resmi di situs resmi, bahkan berita klub.
Baik pejabat maupun Wu Lei tampaknya telah menerima kata sandi dan menghadap media. Dengan cara ini, reporter Huaxia Sports secara alami lebih tertarik, mereka telah melaporkan laporan media barat, dan bergabung dalam proses verifikasi mereka sendiri, menulis laporan dan mengirimkannya kembali ke Tiongkok. Tinggalnya Wu Lei di luar negeri telah menimbulkan sensasi. Kini klub asal Spanyol tersebut kemungkinan besar akan mendatangkan pemain asal Tiongkok. Penggemar Tiongkok juga bersemangat. Segera internet meluncurkan kampanye, tebak orang Spanyol misterius nomor 25, netizen pun membuka pikirannya. Beberapa netizen menemukan nama semua pemain yang terdaftar di Asosiasi Sepak Bola Huaxia, dan menggunakan perangkat lunak untuk mengubah nama-nama tersebut menjadi pinyin, lalu secara otomatis membandingkannya. Ditemukan bahwa tidak ada nama siapapun yang XIARUOFEI. Artinya, pemain baru misterius asal Spanyol itu bukan pemain terdaftar di Asosiasi Sepak Bola China. Namun, ini bukanlah apa-apa. Ada banyak pemain profesional yang pergi ke luar negeri untuk belajar dan tinggal. Mereka semua adalah pemain yang terdaftar di negara tersebut. Ada banyak kasus di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, dengan maraknya sepak bola Liga Super Tiongkok, ada beberapa pemain Tiongkok yang berada di tepi liga asing. Mereka juga telah mengekspor ke penjualan domestik, dan mereka telah menghasilkan banyak uang kembali ke liga domestik atas nama orang-orang yang kembali ke luar negeri. XIARUOFEI, ini bukan pemain terdaftar di Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Hal ini juga diharapkan oleh para penggemar. Toh, pemain dalam negeri hanya punya sedikit reputasi dan kekuatan. Akan ada sekelompok penggemar, perbedaannya hanya pada besar kecilnya kelompok ini. XIARUOFEI, ini setelah beritanya terungkap, tidak ada seorang pun di internet yang pernah mendengar tentang pemain ini. Pemain ini sudah terbukti kemungkinan besar akan bermain sepak bola di luar negeri sejak kecil. Bagaimanapun, nama ini memiliki karakter Cina yang kuat. Dia lebih dari 99% kemungkinannya adalah pemain Tiongkok atau pemain Tiongkok. Para penggemar telah memainkan imajinasi mereka sendiri dan berpartisipasi dalam permainan, tebak siapa saya. Banyak juga netizen yang menyebut Xia Ruofei. Lagi pula, namanya sama persis dengan XIARUOFEI, dan dia juga menonton pertandingan di kandang pemain Spanyol itu beberapa hari yang lalu, dan juga makan bersama Wu Lei. Namun spekulasi segelintir netizen tersebut tidak mendapat dukungan mayoritas penggemar. Alasannya sama seperti sebelumnya. Identitas Xia Ruofei dan identitas pemain profesional terlalu besar. Diskusi dan spekulasi tentang XIARUOFEI terus berlanjut di internet domestik, dan Xia Ruofei, penggagas acara tersebut, masih bersantai di sebuah hotel di Barcelona, Spanyol. Karyawan perusahaan Taoyuan gelombang kedua yang datang ke Spanyol untuk berlibur juga tiba di Barcelona 2 hari lalu. Para karyawan dipimpin oleh Sui Jinsan, dan mereka masih tinggal di Central Grand Hotel tempat Xia Ruofei berada. Xia Ruofei dan para karyawan bertemu, dan setelah tur panjang bersama mereka tidak bertindak bersama tim atraksi terkenal Barcelona. Dia juga berjalan-jalan akhir-akhir ini, dan dia juga tahu bahwa dia mengikuti brigade. Sebaliknya, karyawan tidak akan bisa melepaskan dan bermain terlalu banyak. Oleh karena itu, dia hanya bersimpati dengan orang-orang untuk waktu yang lama, dan kemudian rencana perjalanan staf diserahkan kepada pengaturan bawahan Zhou Leiyun. Bagaimanapun, orang-orang Zhou Leiyun akan mengaturnya, dan Sui Jinsan akan memimpin tim. Xia Ruofei masih relatif tenang. Saat ini, klub sedang sibuk menangani prosedur pendaftaran Xia Ruofei. Xia Ruofei sendiri tidak perlu keluar, melainkan hanya menyempatkan diri ke klub untuk mengambil satu set foto berukuran tetap dengan mengenakan jersey kandang 25 warna biru dan putih, dan video pendek yang dinamis. Nantinya, jika ia benar-benar masuk dalam daftar kompetisi, baik starter maupun cadangan harus memberikan foto riasan pemain tersebut kepada penyiar, yang akan ditampilkan selama siaran. Selain itu, begitu Xia Ruofei debut, identitasnya tidak akan dirahasiakan, sehingga ketika situs resmi klub memperbarui informasinya secara bersamaan, maka foto tersebut akan digunakan. Kecuali untuk hal kecil ini, hal-hal lain pada dasarnya tidak perlu diungkapkan secara pribadi oleh Xia Ruofei. Dia membiarkan Jiang Xiaochen menemukan beberapa informasi tentang belajar bahasa Spanyol, dan ada juga audio dan video,
mulai dari entry level, langkah demi langkah. Xia Ruofei berpikir jika dia benar-benar ingin bermain, dia masih harus memahami apa yang dikatakan rekan satu timnya, setidaknya untuk melakukan pertukaran bahasa yang sederhana. Dan menguasai suatu bahasa juga merupakan hal yang sangat baik. Karena pengembangan kekuatan spiritual, tingkat perkembangan otak Xia Ruofei juga dapat meningkat pesat, jadi dia belajar dan melafalkan sesuatu, tidak tahu berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun bahasa Spanyol adalah bahasa yang benar-benar asing bagi Xia Ruofei, ia telah menguasai banyak kosakata umum hanya dalam 2 atau 3 hari, terutama kosakata profesional di bidang sepak bola, tetapi juga memori kunci, dan ia mengikuti videonya. Audio belajar pengucapan dan tata bahasa, kecepatannya cukup cepat. Jiang Xiaochen, yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti masalah ini, merasa takut dengan kecepatan belajar Xia Ruofei. Ia bahkan mengira Xia Ruofei pernah belajar bahasa Spanyol sebelumnya, hanya bercanda dengannya, sehingga ia berpura-pura menjadi pemula yang tidak mengerti. Namun, ketika Xia Ruofei mendapatkan materi pembelajaran ini pada hari pertama dan mulai mencoba mempelajari pengucapan bahasa Spanyol, kecanggungan dan kesulitannya, Jiang Xiaochen masih mengingatnya dengan jelas. Jika dipasang, hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan akting Xia Ruofei juga baiklah. Pada akhirnya, Jiang Xiaochen harus menerima kenyataan bahwa Xia Ruofei adalah seorang jenius linguistik. Bagaimanapun, Xia Ruofei, seorang bos kaya yang benar-benar bisa bermain sepak bola profesional papan atas melintasi perbatasan, sudah cukup membuat orang tercengang. Lalu dia mempunyai dagu yang terkejut lagi. Keterampilan tampaknya tidak canggung. Jiang Xiaochen bahkan menyarankan agar Xia Ruofei belajar bahasa Katalan. Barcelona, tempat klub Spanyol itu berada, terletak di kawasan Catalonia. Para pemain lokal di wilayah ini pasti berbicara bahasa Katalan. Namun, Xia Ruofei memikirkannya atau tidak, dia memutuskan untuk terus memperkuat studi bahasa Spanyol. Antara Katalan dan Spanyol, ini seperti hubungan antara dialek dan Mandarin. Orang yang berbicara bahasa Spanyol dapat memahami bahasa Katalan secara umum, dan orang yang berbicara kedua bahasa tersebut memiliki komunikasi dasar. Secara umum, hal ini tidak menjadi masalah. Xia Ruofei merasa tidak perlu belajar bahasa lain. Sebentar lagi akan terjadi pada hari Kamis. Tim akan terbang ke Valencia, kota terbesar ketiga di Spanyol pada hari Jumat, dan menantang tim Bats Valencia pada Sabtu malam waktu setempat pukul 8. Valencia adalah tim veteran dengan sejarah panjang. Ia telah memenangkan 6 gelar La Liga dan 8 kejuaraan Piala Raja Spanyol. Ia juga meraih hasil yang sangat bagus di kompetisi Eropa. Ia telah memenangkan runner-up Liga Champions dan Uni Eropa. Juara. Dari segi kekuatan kertas, tim Spanyol itu pasti lebih baik dari Valencia. Kemungkinan untuk kembali melakoni laga tandang tidaklah kecil. Itu juga menjadi rencana di tim Valencia. Awalnya, kompetisi semacam ini, menurut kesepakatan, tentu saja tidak mengharuskan Xia Ruofei untuk tampil. Hanya saja Ruby mengira Xia Ruofei kebetulan berada di Spanyol beberapa hari terakhir ini. Jika dia membutuhkan Xia Ruofei dalam beberapa pertandingan di masa depan, dia akan terbang dari Tiongkok, dan dia tidak membutuhkan perahu untuk bertarung melawan Valencia. Dan saat menghadapi Valencia, Spanyol harus mengandalkan serangan balik defensif. Jika serangan balik cepat dilakukan, lawan kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran taktis sebelum melakukan serangan balik kepada pemain tersebut ke zona ancaman untuk menghentikan serangan balik. Pada saat ini, kemungkinan besar peluang Xia Ruofei, dia berjarak 30 meter, tetapi juga memiliki tendangan bebas berkekuatan tinggi yang stabil dan akurat, berpikir di luar zona ancaman, lawan, sangat mungkin dia benar-benar melakukannya, memasuki jangkauan Xia Ruofei. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan Ruby dengan cermat, dia memutuskan untuk meminta nasihat dari Xia Ruofei dan bertanya apakah Xia Ruofei dapat berpartisipasi dalam permainan tersebut. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dan menyetujui permintaan Ruby untuk memasukkannya ke dalam liga tandang tim. Mengingat kemungkinan akan bermain pada Sabtu malam, Xia Ruofei pun melakukan perjalanan khusus ke Danihard Sports City pada Kamis untuk mengikuti latihan tim. Wu Lei adalah mobil bersama Xia Ruofei dan datang ke tempat latihan dari hotel. Setelah turun dari bus, mereka berjalan menuju ruang ganti sambil berbincang.
Mereka akan berganti pakaian latihan dan kemudian pergi ke tempat latihan untuk berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Keduanya datang lebih awal. Setelah mereka berganti pakaian, sebagian besar pemain belum juga datang, sehingga mereka meninggalkan ruang ganti dan menuju tempat latihan yang tidak jauh dari situ. Begitu dia keluar, Xia Ruofei dan Wu Lei melihat bahwa mengenakan setelan kasual dan earphone besar, Mark Roca menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Xia Ruofei tersenyum dan melambai pada Mark Roca. Mark Roca melihat bahwa orang yang mengenakan pakaian latihan di sebelah Wu Lei sebenarnya adalah Xia Ruofei. Dia segera melepas headphone-nya. "Oh, selamat pagi, Roca." Xia Ruofei menyapa Mark Roca dalam bahasa Spanyol yang fasih. Mata Rokaton membelalak dan, dengan tatapan luar biasa, bertanya, "Tuan Xia, bisakah Anda berbicara bahasa Spanyol?" Mark Roca mengenang saat kedua pemain berebut tendangan bebas beberapa hari lalu, mereka masih perlu berkomunikasi melalui terjemahan Jiang Xiaochen. Berapa hari telah berlalu, Xia Ruofei tiba-tiba menyapanya dalam bahasa Spanyol, dan pengucapannya cukup standar, yang membuat Mark Roca merasa seperti mimpi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya telah belajar beberapa bahasa Spanyol sederhana dalam beberapa hari terakhir dan saya hampir tidak dapat berkomunikasi." Di sebelah Wu Lei, wajahnya tampak asing, dan memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Xia Big Brother, apa yang kamu bicarakan?" Dia datang ke Spanyol lebih awal dari Xia Ruofei selama beberapa hari, dan dia bersikeras untuk belajar bahasa Spanyol selama ini. Dia kembali ke hotel setiap hari setelah latihan dan mengikuti setidaknya 1 atau 2 jam pelajaran bahasa Spanyol. Tapi sekarang, Wu Lei hanya mempelajari beberapa kata yang sangat sederhana dan menghafal beberapa istilah sepak bola. Misalnya, dalam beberapa percakapan antara Xia Ruofei dan Mark Roca, dia hanya mendengar kata, "Selamat pagi." Dan Wu Lei sangat jelas bahwa Xia Ruofei benar-benar mulai belajar bahasa Spanyol, dan akan memakan waktu 3 hari untuk menyelesaikan permainannya. Ini sudah mencapai level ini. Awalnya, Xia Ruofei, yang suatu hari belum pernah bermain sepak bola profesional, membunuh pemain profesionalnya yang telah dilatih dalam sistem dari bola kecil, dan itu cukup membuatnya tertekan. Sekarang bahkan bakat bahasanya lebih baik dari yang lain. Jauh lebih buruk sehingga tidak membuat orang hidup. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Katakan saja halo. Lazy, kamu dapat memperkuat pembelajaran bahasa Spanyol, dan di masa depan kamu ingin berdiri dalam tim, komunikasi dengan rekan satu tim sangat penting." Wu Lei berkata dengan depresi, "Xia Big Brother, saya tidak bekerja cukup keras, tetapi kamu terlalu baik. Bagaimana kamu bisa meningkatkan level bahasa barat dari 0 ke level ini dalam 3 hari? Bakat bahasamu juga terlalu menakutkan. Mengapa kamu melakukannya dengan baik? Bisakah kamu menyelamatkan galaksi dalam hidupmu? Berdiri bersamamu, rasa frustrasinya terlalu serius." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Selama kamu bekerja keras, kamu bisa." Wu Lei terdiam beberapa saat, diam-diam berkata dalam hatinya, "Aku belum pernah melihatmu bekerja lebih keras. Dalam beberapa hari terakhir, apakah kamu tidak membalik melalui kamus bahasa Spanyol, dan kemudian menggumamkan beberapa kata dengan tutorial video? Bakat bagus adalah bakat bagus." Xia Ruofei memandang Mark Roca dari samping. Anak ini tentu saja menamparkan wajahnya, tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang. Xia Ruofei tersenyum dan menjelaskan, "Wu belajar dari saya tentang belajar bahasa Spanyol." Mark Roca mengangkat ibu jarinya ke musim panas dan berkata, "Tuan Xia, kamu adalah orang terbaik yang pernah saya lihat dalam bakat bahasa, bukan siapa-siapa." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Berikan hadiahnya. Roca, kamu akan berganti pakaian. Ayo pergi ke tempat latihan dulu." Mark Roca dengan cepat berkata, "Tunggu. Tuan Xia, saya hanya ingin bertanya. Anda memakai tubuh ini hari ini untuk..." Penandatanganan Xia Ruofei dan tim Spanyol selalu menjadi tahap rahasia. Selain manajemen klub dan pelatih kepala, hanya Wu Lei satu-satunya yang mengetahui para pemainnya. Pemberitaan media olahraga Spanyol mengenai penandatanganan ini sempat menimbulkan gelombang perdebatan panas di China, namun nyatanya tidak menimbulkan gelombang apapun di Spanyol. Itu hanya beberapa artikel di surat kabar, dan umumnya ini para pemain sendiri tidak terlalu memperhatikan berita seperti itu,
jadi tidak ada seorang pun di tim yang tahu bahwa Xia Ruofei telah menjadi rekan satu tim spesial mereka. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu akan mengetahuinya nanti. Ayo ganti baju dulu, mungkin kamu akan memberimu kejutan nanti. Karena Xia Ruofei sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertandingan tandang melawan Valencia, dan untuk berpartisipasi dalam pelatihan hari ini, tim pelatih secara alami akan mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan tim, sehingga semua orang tentu akan mengetahuinya. Mark Roca menganggukkan kepalanya dan langsung menuju ruang ganti. Xia Ruofei dan Wu Lei berlari ke tempat latihan dan melakukan pemanasan. Xia Ruofei dan Wu Lei berlari-lari di sekitar tempat latihan dan melakukan pemanasan. Setelah beberapa saat, Mark Roca bergabung dengan mereka. Segera, para pemain tiba di tempat latihan satu demi satu. Mereka melihat Xia Ruofei mengenakan pakaian latihan dan wajahnya sama dengan Mark Roca. Namun, staf pelatih dengan cepat menjawab keraguan semua orang. Sebelum pelatihan resmi dimulai, Ruby mengumpulkan semua orang dan berkata, saya akan mengumumkan satu hal kepada semua orang. Di masa depan, Tuan Xia akan menjadi anggota tim. Dia akan mengenakan seragam nomor 25 dan bertarung berdampingan dengan semua orang. Petik 2. Ruby mengatakan ini, para pemain tim utama Spanyol tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wajah dengan warna yang luar biasa. Yang satu adalah klub papan atas yang mengenakan jas dan jas hormon di tubuhnya. Bagaimana kedua identitas ini bisa dihubungkan bersama? Ruby melanjutkan, tentu saja, Tuan Xia sibuk, dia tidak bisa tetap di tim sepanjang waktu, jadi dia hanya akan bermain untuk klub Spanyol di beberapa permainan kunci. 2 hari kemudian, Tuan Xia akan bermain melawan Valen di pertandingan tandang kami. Dalam pertandingan Asia Barat, ia berkontribusi kepada tim dengan tendangan bebasnya yang luar biasa. Setelah Ruby selesai, semua orang akhirnya sadar kembali dan dengan cepat bertepuk tangan atas kedatangan Xia Ruofei. Mark Roca memiliki pemahaman paling intuitif tentang tendangan bebas Xia Ruofei. Dia juga yang paling populer untuk bergabung dengan Xia Ruofei, dan tangannya merah. Tentu saja, beberapa orang lebih menghargai tepuk tangan. Faktanya, mereka tidak berpikir demikian. Ini termasuk pemain muda dari pelatihan pemuda Spanyol, Melendo dan Puedo. Mereka berpikir bahwa Xia Ruofei hanyalah sebuah tiket. Khususnya Puedo, ia awalnya tergabung dalam tim junior, tim utama adalah pemain marginal, terkadang bisa duduk di bangku cadangan selama puluhan menit, keberuntungan di babak final bisa mendapat waktu bermain beberapa menit, keberuntungan kurang baik, bahkan bangku cadangan pun tidak bisa masuk, langsung dikeluarkan dari daftar besar. Posisi Pu dan Wu Lei sedikit kebetulan. Setelah Wu Lei datang, posisinya semakin terpinggirkan, sehingga ia sedikit bersikap dingin terhadap pemain Tiongkok. Menurutnya orang-orang Tiongkok adalah penduduk lokal yang kaya dalam sepak bola. Faktanya, ayam lemah, termasuk Wu Lei, tidak layak bermain di La Liga. Adapun Xia Ruofei, bahkan lebih mustahil lagi untuk mencapai standar pemain profesional Liga Top. Bukankah karena dia pemegang saham klub dan ingin memainkan tiketnya agar bisa bergabung dengan tim? Orang kaya akan bermain. Puedo merasa dingin di hatinya. Xia Ruofei secara alami tidak mengetahui perbedaan pikiran para pemain di bawah ini. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan peduli, pemain seperti Puedo memiliki level yang terlalu banyak. Jika Anda mengatakan sesuatu yang buruk, apakah seseorang akan peduli dengan apa yang dipikirkan semut? Xia Ruofei berjalan ke arah Ruby, tangannya ditekan ke bawah, dan tepuk tangan semua orang perlahan mereda. Ketika Xia Ruofei membuka mulutnya, dia mengejutkan semua orang dan langsung menggunakan bahasa Spanyol. Dia berkata, di arena dan tempat latihan, saya adalah pemain biasa. Saya juga mematuhi staf pelatih. Saya juga berharap Anda tidak memperlakukan saya sebagai pemegang saham klub. Jangan beri saya perlakuan khusus. Semuanya adalah sama seperti orang lain. Saya pikir, tujuan kami sama, yaitu menang sepenuhnya, berjuang untuk perang Eropa. Untuk tujuan ini, saya juga akan membantu tim sebanyak yang saya bisa. Selesai berbicara, dia mengangguk kepada Ruby dan mengisyaratkan bahwa dia bisa memulai pelatihan. Ruby terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Ruofei dalam bahasa Spanyol. Dia bahkan berpikir, apakah bakat bahasa Mandarin begitu tinggi? Dikatakan bahwa bahasa Mandarin adalah salah.
Satu yang paling rumit bahasa di dunia. Orang Tionghoa dapat menguasai bahasa yang begitu rumit. Sangat mudah untuk belajar bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan bahasa lainnya. Sejujurnya, pidato dadakan Xia Ruofei dalam bahasa Spanyol, selain kecepatan bicaranya yang lebih lambat, semua tata bahasa, kebiasaan bahasa, dan pengucapannya cukup standar. Jika Wu bisa menguasai bahasa Spanyol secepat itu, kata Ruby dalam hati. Dia memikirkan hal ini, matanya tidak bisa membantu tetapi beralih ke Wu Lei. Wu Lei juga merasakan mata Ruby. Dia bahkan bisa menebak apa yang dipikirkan Ruby. Dia hanya bisa mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Itu adalah respons terhadap penantian Ruby yang penuh semangat. Ruby memberi isyarat kepada asisten pelatih untuk membawa semua orang ke pelatihan, dan dia berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, jika Anda tidak keberatan, saya berharap dapat mengatur agar Anda menerima beberapa tes. Staf pelatih perlu mengetahui detail tubuh Anda, sehingga kami mengatur secara wajar taktik lusa dan waktu bermain Anda." Ruby juga khawatir kebugaran fisik Xia Ruofei yang relatif buruk sehingga tidak mungkin bisa bertahan lama. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Tentu saja tidak masalah." Saya berkata, "Apakah itu pelatihan atau kompetisi? Anda adalah pengambil keputusan tertinggi, saya tidak akan ikut campur." Hati Ruby juga diam-diam lepas. Sejujurnya, untuk perkenalan Xia Ruofei, hatinya masih agak kontradiktif. Di satu sisi, dia merasa bahwa pembunuh yang baik bukanlah hal yang disayangkan, namun di sisi lain, dia juga sedikit khawatir dengan timnya. Seorang kakek, ketika sedang memimpin komando tim, ia kemudian memanggil raja di ruang ganti dan membuat tim menjadi berantakan. Tentu saja, pada akhirnya Ruby masih belum tahan dengan tendangan bebas presisi yang sangat penting untuk lini menengah dan bawah, atau memilih untuk memperkenalkan Xia Ruofei. Hanya saja hatinya sedikit malu, khawatir perintah Xia Ruofei untuk campur tangan dalam tim akan melemahkan gengsinya. Dua pernyataan berturut-turut Xia Ruofei dan tindakan nyata yang dilakukan pun membuat Ruby akhirnya melepaskan diri. Dia dengan cepat mengatur pelatih fisik, dengan Xia Ruofei untuk melakukan serangkaian latihan sisi tubuh, dan dia sendiri tinggal di tempat latihan untuk memimpin pemain lain untuk melakukan beberapa latihan taktis. Ini mungkin digunakan saat bermain melawan tim Valencia. Ruby juga fokus pada serangan frontcourt, dengan penekanan khusus pada kecepatan serangan balik. Selain itu, ia juga mengedepankan persyaratan khusus bagi para pemain frontcourt. Artinya, jika Xia Ruofei bermain, maka para pemain frontcourt harus melakukan koordinasi dan terobosan semaksimal mungkin. Area meteran sengaja menciptakan pelanggaran lawan untuk memenangkan tendangan bebas. Umumnya di area tersebut ancaman tendangan bebas tidak akan terlalu besar, sehingga pemain lawan tidak akan terlalu memperhatikan aksinya dalam keadaan normal. Begitu bola tidak tersedia, kemungkinan terjadinya pelanggaran masih sangat besar. Xia Ruofei datang ke tempat latihan dalam ruangan dan menyelesaikan serangkaian tes sesuai dengan persyaratan pelatih fisik. Dia pada dasarnya bahkan tidak berkeringat, dan pelatih fisiknya agak skeptis. Data Xia Ruofei agak terlalu sempurna. Ia pernah menduga alat tesnya rusak. Jika itu pemain lain, pelatih fisik tidak akan ragu untuk mengujinya kembali, tetapi sekarang dia yang berdiri di depannya adalah pemegang saham utama klub. Dia tidak berani meminjam sedikit keberanian. Apakah dia membiarkan Xia Ruofei berkata, "Tes hanya karena instrumennya rusak, datanya tidak akurat, silakan datang lagi"? Masih ingin melakukannya. Xia Ruofei melihat ekspresi sembelit pada pelatih fisik dan bertanya, "Pelatih, apakah ada masalah?" "Ah, tidak masalah," kata pelatih fisik itu dengan cepat. Xia Ruofei melihat data pengujian di tangan pelatih fisik dan berkata sambil tersenyum, "Jangan meragukan keaslian datanya, mesinnya pasti tidak buruk. Ini adalah data objektif. Jika tidak merasa lega, aku bisa datang lagi. Tidak perlu menggunakannya." Pelatih kebugaran jasmani berkata dengan cepat, "Tuan Xia, Anda dapat istirahat dulu dan berpartisipasi dalam latihan bersama tim sebentar." "Oke." Xia Ruofei mengatakan bahwa pelatih fisik mengatakan demikian, dan dia senang. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Kamu telah bekerja keras hari ini." Tidak sulit, kata pelatih fisik. Setelah Xia Ruofei meninggalkan tempat latihan dalam ruangan, pelatih fisik kembali sibuk.
Meskipun dia tidak berani membiarkan Xia Ruofei mengujinya lagi, dia masih tidak percaya dengan data yang mendekati sempurna, jadi dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Apakah ada masalah dengan alat tesnya? Ketika pelatih kebugaran fisik terengah-engah sesuai dengan urutan tes Xia Ruofei, setelah menyelesaikan sebagian besar proyek, dan kemudian mendapatkan datanya sendiri, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Datanya jauh lebih buruk daripada Xia Ruofei, sebagai pelatih kebugaran profesional. Ini sungguh memalukan. Namun, ini juga membuktikan bahwa satu hal adalah tidak ada masalah dengan alat tes, dan data sisi tubuh Xia Ruofei objektif dan benar. Pelatih fisik tidak bisa menahan nafas lega. Dia mengambil data sisi tubuh Xia Ruofei dan berjalan cepat menuju tempat latihan. Ia menyadari satu hal, yaitu kondisi fisik dan kekuatan fisik Xia Ruofei saat ini, tidak peduli berapa lama ia dapat memainkan permainan tersebut, karena Xia Ruofei dapat memainkan permainan tersebut sepenuhnya. Tentu saja, apakah debut spesifiknya bisa debut atau bahkan dimainkan di hadapan penonton, atau pelatih kepala memutuskan untuk tidak mengatakan bahwa kebugaran fisik itu bagus, itu harus dimulai. Xia Ruofei belum pernah bermain sepak bola profesional, kecuali tendangan bebas, aspek lain dari staf pelatih. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu, dan Xia Ruofei tidak pernah bekerja sama dengan rekan satu timnya. Dalam hal ini, kemungkinan memulainya sangat kecil. Namun, bagaimanapun juga, pelatih fisik merasa wajib melaporkan data pengukuran fisik Xia Ruofei kepada pelatih Ruby untuk pertama kalinya untuk memberikan dasar atas keputusannya. Ketika pelatih fisik datang ke tempat latihan, Xia Ruofei sudah berpartisipasi dalam latihan tim. Dia tidak sengaja menggunakan kemampuan para praktisi untuk menjadi sangat mencolok. Secara keseluruhan, ini hanya dapat dianggap sebagai tindakan yang taat hukum. Namun, performa moderatnya pun sudah membuat Ruby merasa sangat terkejut. Setidaknya dalam waktu singkat, Ruby melihatnya. Xia Ruofei, meskipun dia tidak mempertimbangkan faktornya dalam melakukan tendangan bebas, juga dimungkinkan untuk berdiri di tim Spanyol dengan kinerja latihan bersama dan konfrontasi tim ini. Ini jauh di luar ekspektasi Ruby. Selama Xia Ruofei tidak melakukan tendangan bebas, dia tidak bisa memainkan peran apapun di kedua sisi menyerang dan bertahan. Pilihan formasi Ruby akan terdiversifikasi, dan ruang untuk bermanuver akan jauh lebih besar, dan tim akan dimainkan setelah Xia Ruofei berada di lapangan. Risikonya juga akan sangat berkurang. Ruby merasa terkejut sekaligus bahagia. Saat ini, dia melihat pelatih fisik datang dan tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Bagaimana kinerja data sisi tubuh Tuan Xia? Itu luar biasa, kata pelatih kebugaran jasmani dengan penuh semangat. Tan, kondisi fisik Xia cukup baik. Dia bahkan bisa bersikeras untuk memainkan game penuhnya. Ruby hanya bisa mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ini benar? Tentu saja, aku bersumpah demi Tuhan. Pelatih fisik berkata dengan penuh sumpah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kondisi fisik Tuan Xia lebih baik daripada banyak pemain utama di tim. Ini adalah data sisi tubuhnya, Anda bisa melihatnya sendiri. Lihat, Ruby meraih lembar data sisi tubuh di tangan pelatih fisik dan tidak sabar untuk melihatnya. Setelah menelusuri beberapa tokoh kunci, Ruby tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, ini sungguh luar biasa. Jika Anda tidak percaya pada jurusan Anda, saya bahkan curiga Anda mengambil lembar data yang salah dan meletakkan nardo. Sisi tubuh data diambil alih. Pelatih fisik berkata dengan malu-malu, saya tidak percaya data ini benar. Saya bahkan curiga alat uji kami gagal, jadi saya baru mengujinya lagi di perangkat, dan ini mengonfirmasi. Tidak ada masalah dengan datanya. Dan kondisi fisikku jauh lebih buruk daripada Tuan Xia. Ruby berkata sambil tersenyum, saya harus memuji ketelitian Anda. Tampaknya situasi Tuan Xia secara keseluruhan jauh melebihi ekspektasi saya. Setelah itu, Ruby mengalihkan pandangannya ke tempat latihan, dan banyak ide muncul di benaknya. Kemampuan fisik Xia Ruofei tidak lagi pendek, selain tendangan bebas yang tepat, ia memiliki kemampuan dasar untuk mengontrol bola, mengoper bola, dan menembak. Kemudian, pada laga melawan Valencia lusa, Ruby semakin nyaman menjadi staf. Xia Ruofei dengan mudah menyelesaikan hari pelatihan. Sore harinya, Ruby juga mengatur agar dirinya melakukan latihan tendangan bebas untuk tendangan sudut dan tendangan bebas.
Tentu saja, ini juga merupakan psikologi dari beberapa tes. Penampilan Xia Ruofei membuat Lubi lega, tendangan bebasnya masih stabil dan menakutkan. Saat dia melakukan tendangan sudut, dia juga mengontrol drop point. Bahkan Xia Ruofei masih memainkan bunga, ketika ia melakukan tendangan sudut. Langsung mengayunkan bola ke dalam gawang, alurnya cukup aneh, kiper tua berpengalaman, Diego Lopez, yang menjadi saudara gurita oleh para penggemar, bergoyang dan menyaksikan sekrup sepak bola jika kehilangan pusat gravitasi. Sasaran, Ruby kaget sekaligus senang, ini benar-benar 360 derajat tanpa jalan buntu. Selama berada dalam jarak 33 meter dari jangkauan gawang lawan, tidak peduli dari sudut manapun Xia Ruofei memiliki kemampuan untuk menendang bola langsung ke gawang, bahkan di area pojok bendera. Pada saat ini, Ruby juga mengambil keputusan, selama Xia Ruofei ada di lapangan, dia adalah pelempar bebas pertama dari tendangan bebas, tendangan sudut, dan bahkan tendangan penalti. Setelah latihan hari itu berakhir, Ruby mengumpulkan semua orang dan mengumumkan pertandingan tandang hari berikutnya melawan Valencia. Baik Xia Ruofei dan Wu Lei dipilih tanpa ketegangan apapun. Pada saat yang sama, center utama tim Iglesias, kiper utama Diego Lopez, gelandang utama Marc Roca, Dadel, semuanya adalah kekuatan utama besi, mereka dipilih dalam daftar besar dan bahkan daftar awal adalah tidak ada ketegangan. Selain itu, Melendo, Puado dan lainnya juga terpilih masuk daftar besar. Hasil ini akhirnya membuat hati Puduo yang menggantung akhirnya terlepas. Dia berpikir bahwa kedatangan Xia Ruofei akan semakin menekan ruangnya. Sebuah permainan sudah cukup untuk masuk ke daftar besar. Ruby tidak mengumumkan daftar start hari ini, dia ingin menjaga ketegangan hingga besok. Tentu saja, ini juga karena dia belum sepenuhnya memikirkan bagaimana menjadwalkan starting lineup. Para pemain yang kalah dalam daftar besar akan tetap berada di Barcelona hari ini dan besok, dan terus melanjutkan latihan hariannya. Para pemain yang terpilih dalam daftar besar akan terbang ke Valencia besok. Setelah kembali ke hotel, Xia Ruofei juga menginstruksikan Wu Lei untuk mempraktikkan tindakan kelompok pertama orang Xiao Jin. Setelah beberapa hari berlatih, Wu Lei pada dasarnya telah menguasai inti dari tindakan tersebut. Terkadang akan ada satu atau dua penyimpangan kecil. Xia Ruofei hanya memperbaikinya dan dia dapat dengan cepat memasuki kondisi latihan. Tentu saja, setiap latihan adalah pengalaman umum di api penyucian, dan Wu Lei menjaga giginya. Hanya dalam beberapa hari saja, penampilannya terlihat tidak banyak berubah, namun nyatanya kebugaran fisiknya meningkat pesat, dan kemampuannya dalam menghadapi semakin meningkat. Karena saya harus naik pesawat besok, Wu Lei segera meninggalkan kamar Xia Ruofei setelah mempelajari tindakan pemurnian, dan kembali beristirahat lebih awal. Keesokan paginya, Xia Ruofei dan Wu Lei mengenakan pakaian olahraga klub Spanyol dan mengambil mobil bisnis yang dikirim oleh klub ke tempat latihan Danihar. Keduanya bertemu di sini dengan rekan satu tim lainnya dan kemudian naik bus ke bandara. Orang-orang Spanyol melanjutkan perjalanan dan ada banyak media olahraga dan penggemar pergi ke bandara untuk mengantar. Xia Ruofei melihat pertempuran itu dan mengenakan kacamata hitam dan topeng sebelum turun dari bus. Selain para pemain yang terpilih dalam daftar besar, tim juga berangkat ke Valencia bersama pelatih dan staf. Semua orang mengenakan pakaian olahraga dari klub Spanyol, jadi Xia Ruofei tidak terlalu menarik perhatian orang banyak. Meski beberapa media memotretnya, karena dibungkus rapat, tidak ada yang bisa mengenali siapa orang tersebut. Tim menggunakan piagam bisnis setiap kali ekspedisi Spanyol, klub pada dasarnya akan mengemas jet bisnis, yang akan meminimalkan kelelahan perjalanan, dan tidak akan ada penumpang lain di pesawat yang sama. Biarkan para pemain mendapatkan sisanya sebanyak mungkin. Jarak Barcelona ke Valencia tidak terlalu jauh, hanya terbang lebih dari 1 jam, pesawat sudah mulai mengurangi ketinggian. Usai mendarat di Valencia, masih banyak supporter tim tuan rumah yang datang ke bandara untuk mengambil pesawat. Para pemain klub Spanyol keluar. Kerumunan mobil pickup tiba-tiba menjadi ramai, dan yang lain terus menggunakan kata-kata untuk memprovokasi mereka. Sebagian besar ekspedisi adalah pemain lama yang berpengetahuan luas. Pertarungan semacam ini jauh lebih jelas. Gemuruh para penggemar tidak berpengaruh pada mereka. Sedangkan untuk Wu Lei dan Xia Ruofei,
Wu Lei tidak mengerti apa yang dikatakan para penggemar, dan dampaknya sangat kecil. Dan hati alami Xia Ruofei, pemandangan ini tidak mungkin baginya untuk menangkap gelombang batinnya. Di bawah perlindungan personel keamanan bandara, tim segera meninggalkan bandara dan naik bus ke klub untuk mengatur bus menuju hotel. Sepanjang jalan, Xia Ruofei memandang ke jendela dengan penuh minat. Valencia adalah kota terbesar ketiga di Spanyol. Terletak di bagian tenggara Spanyol. Dikelilingi oleh dataran luas, dengan dataran yang selalu berubah dan iklim yang menyenangkan. Ia dikenal sebagai mutiara di pantai barat Mediterania, dan juga dikenal sebagai Eropa. Kota Matahari. Dari bandara ke hotel, Xia Ruofei melihat pemandangan eksotis di sepanjang jalan, dan mau tidak mau mengambil gambar dengan ponselnya dan tidak bisa berhenti. Xia Ruofei dan Wu Lei berada di kamar standar, klub akan mengatur satu kamar atau bahkan suite untuk Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei merasa bahwa dia datang sebagai pemain hari ini, jadi dia tidak ingin menjadi istimewa. Jika Xia Ruofei datang sebagai pemegang saham klub, maka dia harus tinggal di kamar mewah, tapi sekarang dia memposisikan dirinya sebagai pemain biasa, dan tentu saja dia tidak bisa terspesialisasi sendiri. Mengingat bahasa Spanyol Wu Lei masih belum selesai, untuk mencegah Wu Lei dan rekan satu timnya berkomunikasi satu sama lain, Xia Ruofei membiarkan staf membagi Wu Lei dan dia dalam satu ruangan. Setelah tiba di Valencia dan menginap di hotel, Ruby dengan cepat mengatur anggota tim ke tempat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk latihan pra-pertandingan, dan juga mengatur agar Stadion Mestalla diadakan besok untuk turun ke lapangan, Pejabat stasiun TV Spanyol juga mengirimkan pasukan ke Valencia untuk bergabung dengan pesawat tersebut. Saat para pemain berlatih, mereka mulai merekam beberapa cuplikan. Namun, setelah Xia Ruofei menyapa secara khusus, tembakan mereka juga sengaja menghindari Xia Ruofei. Waktunya segera tiba pada hari berikutnya. Hari ini pemain Spanyol itu akan bermain melawan Valencia, tim tuan rumah di Mestalla. Dalam perjalanan dari hotel menuju Stadion Mestalla, Xia Ruofei melihat banyak fans yang juga berbondong-bondong menuju stadion. Faktanya, waktu ini masih terlalu dini bagi para penggemar, masih ada beberapa jam lagi sebelum pertandingan dimulai. Namun para penggemar ini seperti festival, bahkan ada yang melambaikan syal tim untuk bernyanyi dan menari, suasananya cukup hangat. Setelah Xia Ruofei melihatnya, dia tidak bisa menahan rasa iri, bukan untuk mengatakan bahwa bulan asing relatif bulat, tetapi secara objektif, atmosfer penggemar Eropa sangat bagus. Setelah tim sampai di stadion, banyak juga media yang menunggu di sini. Bahkan melalui jendela, Xia Ruofei bahkan melihat beberapa reporter Tiongkok. Xia Ruofei sudah berpura-pura. Dia menggabungkan dirinya dengan staf pelatih dan berjalan ke stadion. Dia memasuki ruang ganti bersama rekan satu timnya. Karena dia memutuskan untuk merahasiakannya, itu benar-benar misterius. Di ruang ganti, Ruby mengumumkan daftar awal pertandingan hari ini. Daftar ini baru saja diserahkan kepada pejabat. Ruby akan menjaga ketegangan hingga saat-saat terakhir. Yang membuat Wu Lei sedikit kecewa, Ruby memasukkannya ke bangku cadangan. Xia Ruofei juga tidak masuk starting lineup. Pengganti Wu Lei yang masuk starting lineup adalah Pudado yang dipromosikan dari tim junior musim ini. Puado mendengar namanya di starting lineup. Dia juga terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Ia tak sabar menampilkan performanya di lapangan. Ketika dia memikirkan kecepatannya di pinggir lapangan, dia bahkan melewatinya. Dalam adegan beberapa orang, Puado begitu heboh hingga gemetar. Dia ingin agar Ruby melihat bahwa dia setidaknya satu Xia Ruofei lebih kuat dari Wu Lei. Semua pemain pergi ke stadion untuk melakukan pemanasan. Xia Ruofei langsung menuju bangku tim tamu dan duduk di sisi jauh. Dia mengenakan mantel bergaya klub dan menarik topinya lurus hingga menutupi separuh wajahnya. Tetap di sana dan bertarung. Staf pelatih dan staf juga bersiap untuk bangku cadangan. Mereka melihat Xia Ruofei langsung tidur di bangku, dan tidak ada yang berdiri untuk mengingatkannya. Bagaimanapun, Xia Ruofei adalah penggantinya. Saat ini, tidak masalah jika Anda tidak melakukan pemanasan. Selama Anda melakukan pemanasan sebelum bermain, Anda akan baik-baik saja. Kamera estafet tiba dari bus tim dan melakukan pemanasan ke stadion. Seluruh proses telah difilmkan sepanjang waktu.
Tim siaran akan mengedit cuplikan secepat mungkin untuk mengedit kedatangan tim, pemanasan tim, dan film pendek lainnya, dalam siaran langsung sebelum pertandingan dimulai. Mainkan. Namun, siar Wofei selalu membungkus dirinya dengan erat. Meskipun beberapa kamera telah diarahkan padanya, semuanya lewat. Orang-orang yang menonton TV tidak bisa melihat siapa dia. Setelah para pemain melakukan pemanasan, mereka kembali ke ruang ganti. Pelatih kepala harus membuat pengaturan taktis pada akhirnya. Para pemain pengganti termasuk Wu Lei juga kembali ke ruang ganti, namun siar Wofei tidak. Kembali, dia bersandar di bangku, bahkan mendengus pelan. Di luar stadion, sekelompok orang Tionghoa perlahan-lahan berbaris di tengah kerumunan. Mereka adalah karyawan perusahaan Taoyuan yang dipimpin oleh Sui Jinsan. Di bawah pengaturan Zhou Leiyun, mereka datang ke Valencia kemarin untuk mengunjungi kota tepi laut Spanyol yang terkenal ini. Hari ini, Zhou Leiyun mengirim staf yang menemani mereka sepanjang hari untuk bermain bersama mereka sepanjang hari. Saat malam tiba, mereka membawanya ke Stadion Mestalla. Meski sedang dalam perjalanan, namun klub Spanyol itu maju, tentu tidak masalah untuk memiliki sedikit tiket. Setelah antrian panjang, Sui Jinsan dan yang lainnya akhirnya memasuki stadion. Ketika arus orang perlahan-lahan berkembang, mereka akhirnya sampai di tribun yang disediakan untuk tim tamu. Banyak penggemar ekspedisi klub Spanyol juga telah datang. Mereka memiliki pertengkaran besar di tribun, logo tim Spanyol, dan kapten legendaris Dani Hark. Usai memasuki tribun, Sui Jinsan dan yang lainnya langsung melepas jaket dan mengenakan jersey klub Spanyol yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nomor jersey ini semuanya ada pada tanggal 24, sama persis dengan pakaian yang dikenakan Wu Lei di game tersebut. Staf yang dikirim oleh Zhou Leiyun juga menyiapkan bendera kecil untuk semua orang. Pertempuran ini, jelas hanya untuk menyemangati Wu Lei. Tak lama kemudian, para penggemar Spanyol pun menaruh perhatian pada orang-orang dari kelompok wajah Oriental ini. Ketika mereka melihat nomor punggung di punggung Sui Jinsan dan lainnya, serta poster besar yang mereka pegang tentang Wu Lei, mereka tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah Wu Lei. Rekan senegaranya dari Tiongkok. Banyak fans Spanyol yang menyapa Sui Jinsan dan lainnya serta mengacungkan jempol. Seseorang hanya bisa berbahasa Mandarin, dan bahasa Inggris sangat buruk. Di sisi lain, kebanyakan dari mereka berbicara bahasa Spanyol. Tapi satu kata bersifat universal, dan itu adalah nama Wu Lei. Oleh karena itu, ketika Sui Jinsan dan yang lainnya mengetahui bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan fans Spanyol di sekitar mereka, mereka hanya meneriakkan nama Wu Lei, yang dapat mereka pahami. Para fans Spanyol pun meneriakkan nama Wu Lei, persis seperti kode rahasianya. Wu Lei yang sedang melakukan pemanasan di lapangan mendengar sebuah nama dari lagu riuhnya yang disorak-sorai oleh fans Valencia. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah tim tamu. Suporter Spanyol berseragam biru putih tim tamu masih sangat mencolok. Sekilas Wu Lei menemukannya. Sui Jinsan dan fans Spanyol lainnya melihat Wu Lei mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lebih keras, dan juga melambaikan syal tim di tangannya. Karena jarak yang relatif jauh, Wu Lei tidak bisa melihat kemunculan para penggemar tersebut. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ada sekelompok rekan senegaranya dari Tiongkok yang bersemangat di tribun. Dia tersenyum dan melambai ke tribun tim tamu, lalu melanjutkan pemanasan bersama rekan satu timnya. Sui Jinsan dan yang lainnya juga dengan penuh semangat melambaikan syal kepada Wu Lei sampai Wu Lei terus melakukan pemanasan, dan antusiasme mereka berangsur-angsur mereda. Sui Jinsan berkata dengan penuh emosi, "Saya tidak terlalu sering menonton sepak bola sebelumnya. Saya kembali ke adegan menonton bola, hanya untuk menemukan bahwa pesona sepak bola sangatlah besar. Dalam suasana ini, orang-orang yang introvert bisa mau tidak mau harus berteriak bersama. Benarkah? Pertandingan ini belum dimulai. Aku merasa tribunnya hampir mendidih. Anda dapat langsung menonton pertandingan Liga Top dan kembali selama setahun." Karyawan perusahaan Taoyuan juga mendiskusikannya dengan tamparan di wajah. Setelah para pemain melakukan pemanasan, mereka akan kembali ke ruang ganti dan bersiap untuk pra-pertandingan terakhir. Pelatih akan sekali lagi memperjelas taktiknya. Siar Wofei tidak kembali ke ruang ganti bersama mereka, tetapi langsung duduk di bangku cadangan. Ini sebenarnya tidak istimewa, taktik pembinaan terutama untuk para pemain utama.
Xia Ruofei adalah pemain pengganti untuk game ini. Pelatih juga akan diganti sebelum bermain. Sekali lagi cara bermainnya setelah naik. Dan Xia Ruofei juga mengatakan sebelumnya kepada Ruby, dia ingin meminimalkan kesempatan untuk muncul sebelum bermain. Ruby pun setuju. Huaxia, Beijing. Di studio PP Sports, penjelasan game ini masih Shen Fangjian dan Jia Tianning. Karena perbedaan waktu mulainya permainan ini tidak terlalu bersahabat bagi para penggemar Tiongkok. Pukul 3 pagi, pertandingan dimulai. Berdasarkan situasi masa lalu, waktu tersebut cukup membuat banyak fans gentar dan memilih untuk menyerah menonton pertandingan tersebut. Tapi untung besok hari Minggu, kebanyakan orang tidak bisa berangkat kerja, ditambah lagi penampilan Wu Lei di pertandingan sebelumnya, banyak sekali fans yang menaikkan ekspektasinya, sehingga fans yang menonton pertandingan begadang masih cukup banyak. PP Sports Background Data menunjukkan bahwa jumlah orang yang online pada saat yang sama tidak jauh lebih sedikit dibandingkan game sebelumnya. Tahukah Anda, pertandingan terakhir pemain Spanyol itu adalah kick-off sore hari. Sisi Cina sekitar jam 11 malam. Kali ini masih sangat cocok untuk menonton pertandingan. Permainannya kurang dari jam 1. Shen Fangjian dan Jia Tianning sedang dalam proses menganalisis dan berkomentar sebelum pertandingan. Keduanya sepakat bahwa Spanyol jauh lebih buruk dari lawannya. Spanyol harus melepaskan taktik penguasaan bola dan memperketat pertahanan semaksimal mungkin. Kita harus secara tegas mempercepat laju kemajuan. Seperti banyak tim La Liga, orang-orang Spanyol terbiasa bermain taktik, dan mereka suka menjaga bola di lini tengah dan belakang, berharap untuk menarik garis pertahanan dan menemukan kelemahan pihak lain. Setelah tim Spanyol mendapat banyak pemain, mereka terbiasa menguasai bola. 1 orang, 2 orang, ritmenya tiba-tiba melambat. Setelah analisis pra-pertandingan, layar kedatangan tim sebelum dimulainya pemutaran, serta tangkapan layar para pemain sebelum kedatangan para pemain di stasiun TV klub Spanyol. Baik perhatian Shen Fangjian dan Jia Tianning tertuju pada Wu Lei, dan Xia Ruofei, yang mengenakan masker kacamata hitam dan kelompok pelatih dan memotret di kamera, tidak menarik perhatian mereka. Usai kemunculan layar ruang ganti tim tamu, kedua orang tersebut memperhatikan jersey nomor 25 di sebelah jersey Wu Lei, karena jersey ini digantung di sebelah jersey Wu Lei, dan nama, Xia Ruofei, juga sangat mencolok. Mau tak mau aku memainkan permainan, tebak siapa aku, dan membuat banyak tebakan di siaran langsung. Namun, saat sinyal depan beralih ke layar saluran pemutar, perhatian keduanya tiba-tiba dialihkan. Di Valencia, Spanyol, pemain dari kedua belah pihak berdiri di jalur pemain dan siap memasuki venue di bawah arahan wasit. Adapun Wu Lei dan beberapa pemain pengganti lainnya sudah mengambil langkah pertama langsung ke bangku cadangan tim tamu. Shen Fangjian melihat gambar itu dan berkata, kami telah melihat bahwa kedua pemain siap bermain. Sebelum pertandingan, kami mendapatkan daftar kedua belah pihak. Wu Lei masih berada di bangku cadangan dalam pertandingan ini. Ini berlaku untuk para penggemar yang menonton bola begadang. Bukan kabar baik. Jia Tianning berkata, saya pikir Ruby masih sedikit konservatif. Meskipun Wu Lei tidak terlalu lama, game terakhir dapat dikatakan menunjukkan tingkat kekuatannya sepenuhnya, tetapi Ruby ada di game ini. Di tengah, saya lebih suka menggunakan Pudado muda, dan saya tidak ingin membiarkan Wu Lei. Saya pribadi menganggap ini terlalu konservatif untuk pelatih. Ya, Wu Lei lebih baik dari Puer dalam segala aspek. Shen Fangjian berkata, yang paling penting adalah Wu Lei mendapat berkah kekuatan oriental yang misterius. Lihat pertandingan terakhir dan Anda akan tahu. Setelah pertandingan terakhir, karena Shen Fangjian dan Jia Tianning sama-sama menyanyikan pujian kepada Wu Lei dengan cara yang tidak berprinsip, kedua pria di internet, makmur, ke Wu Biaotang, dan para penggemar diejek. Tampaknya keduanya ingin terus meneruskan karir gemilang Wu Bing. Permainan ini masih belum memiliki makna yang relatif sederhana. Tak lama kemudian, kedua pemain tersebut dipimpin oleh wasit dan memimpin Cadi keluar dari saluran pemain. Suasana tim tuan rumah sangat hangat dan tersulut saat ini. Sorakan dan tepuk tangan langsung meningkat beberapa kali. Sorakan dan tepuk tangan yang tiba-tiba membuat Xia Ruofei dalam pertarungan menjadi semangat yang ganas. Dia menoleh dan menatap Wu Lei. Dia bertanya, Lei Zi, siapa yang mencetak gol? Apakah tim kita atau lawan?
Wu Lei berkata sambil tersenyum, Siage, pemain baru saja memasuki permainan. Sekarang permainan belum dimulai. Apakah kamu tidur terlalu nyenyak? Xia Ruofei berkedip dan berkata, bagaimana kamu belum mulai? Ini terlalu marah. Aku sudah tidur. Wu Lei tidak bisa menahan tawa, dan ketegangan sebelum pertandingan menghilang tanpa disadari. Selang beberapa saat, para pemain dari kedua kubu sudah berada di posisi setengah, wasit bersiul dan pertandingan resmi dimulai. Karena kekuatan lawan yang relatif kuat, maka Ruby sudah berdiri di pinggir lapangan sejak awal permainan, gugup mengamati situasi di lapangan, dan tidak ada gunanya kembali ke kursi pelatih. Oke, teman-teman penonton olahraga, penggemar, dan teman-teman. Dengan peluit wasit, pertandingan resmi dimulai. Hari ini, komentar untuk semua orang masih Jia Tianing Jia dan Shen Fangjianku. Shen Fangjian berkata dengan terampil. Halo teman-teman semuanya. Jia Tianing juga berkata dengan persetujuan diam-diam. Kami baru saja memperkenalkan susunan pemain tim Valencia. Mari kita lihat susunan pemain tim tamu Spanyol. Shen Fangjian berkata, hal pertama yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Wu Lei masih berada di bangku cadangan dan patut menjadi perhatian kita. Nomor 25 dari tersangka pemain Tiongkok yang ramai dibicarakan di jaringan domestik dalam beberapa hari terakhir telah muncul di daftar besar hari ini. Seperti Wu Lei, game ini juga ada di lineup bangku cadangan, semua orang dapat memperhatikan. Mari kita lihat pemain ini. Saya telah mengamatinya secara khusus, perhatikan keberadaan pemain misterius ini. Setelah Shen Fangjian secara singkat mengatakan apa yang mereka pedulikan, dia mulai memperkenalkan susunan pemain tim Spanyol. Kami melihat bahwa posisi penjaga gawang masih menjadi veteran nomor 1 yang heroik Diego Lopez. Pemain tengah bek tersebut adalah rekan Nardo dan Elmo Suo. Inilah kekuatan utama tim Spanyol saat ini masing-masing, dan seterusnya. Ayo kita nonton bolanya dulu. Susunan pemain Shen Fangjian belum diperkenalkan, dan situasi di lapangan telah berubah. Bola ini adalah kick-off tim Spanyol. Usai kick-off, para pemain Spanyol biasa mencari peluang di backcourt. Rutinitas seperti itu sudah biasa mereka jalani, meski tim Valencia terus menekan, bahkan memaksa bek untuk mengoper kembali kiper, namun tim Spanyol tidak panik. Kiper Diego Lopez tak gugup membuka kaki besarnya, ia dengan lembut mengoper bola kepada Nardo saat striker lawan memaksanya. Naldo mendongak dan segera mengamatinya dan menyerahkannya kepada Pudardo. Puado sudah berteriak sejak lama, ingin tampil baik dan membiarkan orang yang menanyainya tutup mulut. Oleh karena itu, setelah Nardo meninggal, Puado bahkan tidak memikirkannya dan pergi ke pinggir lapangan, bergegas ke separuh lainnya. Namun, Puado baru saja melewati babak pertama, dan menghadapi serbuan cepat lawan, ia masih tenggelam dalam penguasaan bola, mencoba menggunakan kemampuan pribadinya untuk melakukan terobosan. Namun, dia jelas melebih-lebihkan kemampuan pribadinya. Pembela pihak lain tidak memakan gerakan palsunya. Skop yang bersih meninggalkan bola, dan dia mematahkan bola dari kakinya dan dengan cepat bangkit, bola lurus. Pingsan. Konversi dan pertahanan tim Valencia sangat cepat, dan tekanan dengan cepat didorong ke depan setelah berhasil mencuri. Hal ini sangat kontras dengan lambatnya laju tim Spanyol. Mantan tim Spanyol itu hanya mengikuti Pudardo di posisi berlari. Namun, kesalahan tingkat rendah yang dilakukan Puado menyebabkan hilangnya bola, namun semua orang belum sempat kembali ke posisi bertahan. Pelanggaran yang tiba-tiba ini cukup berbahaya. Tim Valencia dengan cepat membentuk situasi lebih dari beberapa di lapangan depan. Mereka tidak ragu-ragu. Usai perpindahan segitiga, sepak bola sudah melaju ke depan tim Spanyol. Sejak dia mengoper bola, Puado mati-matian mengejar ke belakang, berharap bisa menebusnya. Saat para pemain frontcourt Valencia sedikit terpana di lini depan kotak penalti, Puado sudah berada di pertahanan. Ia melihat pemain Valencia itu tampak siap membanting di titik penalti. Dia bahkan tidak memikirkannya, dia langsung menyekop dari samping. Namun, yang tidak pernah terpikirkan oleh Pudardo adalah pihak lain melakukan tembakan palsu, dan dengan mudah menghapus pertahanannya dan langsung masuk. Saat pemain lawan memasuki area terlarang, para pemain tim Spanyol semakin takut melakukan aksinya, karena takut membuat lawan menyelam untuk mengecoh penalti. Namun, kali ini, striker Valencia Rodrigo melakukan tembakan penentu tanpa ragu-ragu saat ia menjuntai dari sudut.
Dengan keras, bola terbang langsung ke gawang dengan bagian dalam kolom. Adegan itu tiba-tiba pecah dengan gelombang besar. Dengan marah Ruby membanting botol air mineral di tangannya ke tanah. Ofisial keempat pertandingan segera menghampiri dan berkata dengan serius, "Tuan Ruby, mohon perhatikan perilaku Anda, jika tidak, saya tidak keberatan. Sarankan wasit untuk memberi Anda hukuman." Ruby merentangkan tangannya dan mengangkat bahu dan berkata, "Oke. Terima kasih sudah mengingatkanku." Dia hanya berhenti berdiri di pinggir lapangan dan langsung kembali ke tempat duduknya, yang terlihat agak rumit dan tidak berdaya. Dia telah memperkirakan banyak situasi sebelum pertandingan, termasuk sambaran petir setelah pembukaan. Tapi ini adalah kasus terburuk. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Apalagi kehilangan bola ini sangat menyesakkan. Puado mengecewakan kepercayaannya, jelas memiliki lini penguasaan bola yang bagus, namun saat sedang panas, ia hanya tahu membawa bola ke depan, menerobos, dan tidak pernah berpikir untuk mengoper. Kini pemain Spanyol itu berada di belakang bola dan harus menyerang. Valencia yang lebih kuat dari pemain Spanyol itu bisa menunggu pertarungan dan menunggu serangan balik. Situasinya bisa dibilang cukup kurang menguntungkan bagi tim Spanyol. Bola ini Puado memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Sen Fangjian berkata, "Dia terlalu lengket. Jika kamu berganti ke Wu Lei, bola ini pasti sudah dioper." Jia Tianning masih tak lupa menyebut Wu Lei, hanya bola yang mengontrol kekuatan passing, sisi kiri sangat kosong, dan sisi kiri pemain Spanyol itu. Garda depan sudah terpasang dengan cepat, tapi Puado memilih jalan menjadi hitam, yang akhirnya menyebabkan kerugian. Di jaringan, rentetan serangan hampir terhapus. Puado adalah garpu yang konyol. Saya bisa bermain di La Liga pada level ini. Saya dapat melihat bahwa meskipun dia berada di zona Y, dia akan mampu memainkan bola. Meskipun Spanyol tertinggal, bagaimana saya bisa begitu bahagia? Hei, selama saya tidak pergi ke Wu Lei, maka saya akan menjadi penggemar lawan Spanyol. Ini adalah buah pahit dari mengabaikan kekuatan timur. Ruby, kamu sedikit lebih lama. Ruby tentu saja tidak tahu bahwa fans Tiongkok di luar Wanli sedang berkumpul dalam sebuah grup. Dia duduk di kursinya kurang dari 2 menit, dan mau tidak mau berdiri dan masuk kembali ke sisi lapangan dan mulai berbicara dengan keras. Kebobolan bola yang terlalu dini membuat ide para pemain Spanyol sedikit berbeda. Ada yang berpikir untuk membenahi pertahanan terlebih dahulu, ada pula yang berharap bisa melewati masa lalu dan menyamakan skor secepatnya. Inkonsistensi ini menyebabkan beberapa keterputusan di lini tengah dan depan, bahkan semakin sulit untuk mengoper kendali. Untuk sementara waktu, situasi Spanyol menjadi genting. Bola tidak bisa melewati setengahnya, dan seringkali terjadi kesalahan saat kaki diturunkan, dan lawan akan mematahkan bola. Para pemain semua berjuang, mencoba segala cara untuk mengekang serangan Valencia. Situasi orang-orang Spanyol semakin buruk. Valencia sepenuhnya mengendalikan ritme permainan. Kalau bukan kiper lama Diego Lopez, maka tidak akan bertahan lama, dan skor pun tidak akan bertahan lama. Pihak lain memperluas keunggulannya. Namun, saat babak pertama berjalan 35 menit, bola kembali hilang. Masalahnya masih pada ring Pudado, ia mengoper di bagian bawah, namun bola lebih dulu diambil oleh tim Valencia, dan tembakan 2 angka juga berhasil direbut oleh para pemain Valencia. Mereka kembali melancarkan serangan balik yang cepat. Sisi lain dengan cepat maju ke sisi kanan pemain Spanyol itu, namun Puado tidak kembali ke posisi bertahannya, sehingga menghasilkan area terbuka yang luas di sisi kanan. Tim Valencia dengan mudah menerobos ke tepi kotak penalti. Pemain yang membawa bola mengoper langsung dengan sudut 45 derajat. Rodrigo melompat tinggi di area penalti, melewati jalan buntu teoretis dan mengirim bola lagi. Tujuan pemain Spanyol itu, Rodrigo mencetak 2 gol. Ruby akhirnya tidak tahan lagi. Awalnya dia ingin melakukan penyesuaian pergantian pemain saat jeda, namun kini dia merasa tidak sabar menunggu sedetik pun. Ruby segera meminta asisten pelatih di sekitarnya untuk memberitahu Wu Lei dan Xia Ruofei untuk melakukan pemanasan. Wu Lei bersemangat, dan dengan cepat mengenakan rompi pelatihan, dan Xia Ruofei datang ke sisi lapangan untuk melakukan pemanasan. Kamera juga menangkap pemandangan ini, namun karena masalah sudut, kamera hanya mengambil sebagian dari area pemanasan, dan semua orang hanya dapat melihat bagian belakang pemain pemanasan.
Kami melihat Wu Lei telah melakukan pemanasan. Jia Tianning berkata dengan penuh semangat. Sepertinya Ruby sangat tidak puas dengan penampilan Puado. Dia bahkan tidak sabar menunggu jeda untuk mempersiapkan perubahan. Saya juga memperhatikan ada pemain misterius nomor 25 yang melakukan pemanasan dengan Wu Lei. Kata Shen Fangjian. Sayangnya, kami tidak dapat melihat wajahnya. Jika tidak, pertanyaan yang akan didiskusikan penggemar selama ini akan terungkap. Jangan khawatir, kalau dia benar-benar diganti, penyiar pasti akan memberikan close-up, agar pemain misterius nomor 25 itu suci, jawabannya akan terungkap. Kata Jia Tianning. Melihat kembali permainan tersebut, Puado rupanya melihat Wu Lei sedang melakukan pemanasan. Dia merasa agak buruk di hatinya. Jika dia bermain tetapi digantikan dalam waktu lebih dari 30 menit, itu sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Memalukan. Hati sedang terburu-buru dan tercermin dalam tindakannya, yaitu tindakannya akan agak besar. Hal yang sama juga terjadi pada Puado. Dia sangat ingin menunjukkannya pada Ruby, tapi semakin dia ingin tampil, semakin buruk dia melakukannya. Dia segera mengalami ketidakseimbangan mental. Dalam pertarungan, sisi belakangnya melakukan tackle dan memberinya kartu kuning. Saat Ruby melihatnya, dia hampir tercekik. Ia tak sabar menunggu asisten pelatih menemui ofisial keempat untuk meminta pergantian pemain. Dia pergi ke area pemanasan secara pribadi dan menggunakan sedikit waktu sebelum bola mati untuk memperjelasnya lagi. Misi mereka setelah bermain. Segera, Xia Ruofei dan Wu Lei mengenakan seragam mereka, memasang pelindung kaki, dan mengikuti ofisial keempat ke pinggir lapangan. Penyiar game juga memperhatikan situasi di pinggir lapangan. Pemandu langsung memotong gambarnya. Lagi pula, hanya butuh 30 menit untuk mengubah penyesuaian di babak pertama, dan sangat jarang mengubah dua orang sekaligus. Hanya ada 3 tempat pergantian pemain dalam satu permainan. Kecuali ada keadaan khusus seperti cedera yang tidak disengaja, pelatih kepala biasanya memilih untuk mengubah permainan di babak kedua, dan sangat berhati-hati dalam menggunakan tempat pergantian pemain. Itu tidak akan menghabiskan kuota lebih awal. Oleh karena itu, jika seseorang di lini belakang cedera dan tidak dapat mengikuti permainan, dan tim tidak memiliki pemain pengganti, maka tim tersebut hanya dapat menghadapi pasif dan bermain lebih sedikit. Ruby juga sedang diburu. Padahal, kedua pergantian tersebut merupakan penyesuaian keselarasan. Wu Lei menggantikan posisi Puado dan berada di sayap kanan saat menyerang, sementara Xia Ruofei menggantikan gelandang lama Granero. Awalnya Granero bermain agak enggan dalam permainan tersebut. Dalam pertandingan tersebut, ia jelas terkena cedera dan tidak berani melakukan aksinya. Ruby menganggap Xia Ruofei dan Wu Lei adalah rekan senegaranya. Keduanya mungkin berkomunikasi lebih lancar di sisi jalan ini, dan mereka juga khawatir Granero akan kesulitan bersaing, dan cederanya akan semakin parah. Dalam rencana pra-pertandingan, Ruby juga bersiap untuk membiarkan Granero bermain di babak pertama, tapi sekarang dia hanya bisa mengubahnya sekitar 10 menit sebelumnya, dia bisa mengerti. Oleh karena itu, ketika terjadi bola mati di lapangan dan pelatih kepala memberi isyarat untuk melakukan pergantian pemain, Granero melihat kartu pergantian pemain di pinggir lapangan dan berlari menuju lokasi kejadian, agar Xia Ruofei bisa langsung bermain. Ketika Wu Lei menggantikan Puer, wajah Pu menjadi tidak nyaman, sama sekali mengabaikan keterbelakangan dua bola tim, dan bergumam serta bergerak ke garis tengah. Ruby semakin bersemangat untuk melompat, dan terus melambai ke Puado dari pinggir lapangan hingga akhir. Namun, Puado tidak melihatnya. Dia terus menunduk ke garis tengah, dan tidak bertepuk tangan dengan Wu Lei. Dia berjalan langsung dari Wu Lei, seolah Wu Lei adalah udara. Ruby memelototi Puado, dan Puado tidak berani menatap Ruby yang marah. Dia menuju ke bangku cadangan dan duduk di bangku cadangan. Andalkan, tutup matamu. Karena Wu Lei masih belum bisa berbahasa Spanyol, Xia Ruofei juga memikul tugas setelah dia muncul. Ia akan menyampaikan pengaturan taktis terkini dari pelatih Ruby, dan pada saat yang sama, memperjelas kembali posisi semua orang. Lagi pula, ubah dua orang, belum lagi jelas. Posisi setiap orang, termasuk susunan orang yang defensif, mudah melakukan kesalahan. Xia Ruofei menggunakan bahasa Spanyol untuk menyampaikan instruksi pelatih kepada semua orang dengan cara yang sederhana dan ringkas.
Ia tidak mengetahui bahwa adegan yang baru saja ia mainkan telah terekam dengan tepat oleh kamera. Negara asing lebih baik, tidak ada yang mengenalnya. Jaringan di Tiongkok hampir mendidih saat itu. Ketika pergantian pemain disesuaikan, penyiar umum akan memberikan bidikan close-up, karena Granero sudah mendekati akhir, jadi setelah memberikan Granero close-up, saya akan beralih ke Xia Ruofei. Namun, kamera masih secara akurat menangkap Xia Ruofei dari dekat, saat dia sedang mengkomunikasikan instruksi pelatih dengan rekan satu timnya dalam bahasa Spanyol. Di tribun tim tamu, Xia Ruofei dan Wu Lei berdiri di pinggir lapangan dan menunggu pertandingan. Sue Jinsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana saya melihat orang itu mirip dengan Xia Zong. Suara adegan itu sangat bising. Staf perusahaan Taoyuan selanjutnya tidak mendengar apa yang dikatakan Sue Jinsan. Dia mengajukan pertanyaan, manajer pabrik Sue, bagaimana menurut Anda? Sue Jinsan melirik Xia Ruofei di sisi lapangan dan berkata dengan keras, saya mengatakan bahwa orang yang akan bermain, mirip dengan Xia Zong. Stand tim tamu jauh dari garis tengah. Bahkan mereka yang memiliki penglihatan terbaik pun tidak dapat melihat orang-orang di pinggir lapangan pada akhirnya. Setelah karyawan tersebut mendengarkan perkataan Sue Jinsan, dia tertawa dan berkata, bagaimana ini mungkin? Tuan Sue, bagaimana ini mungkin? Lubang otakmu terlalu besar, hahaha. Karyawan lain bertanya kepada kedua orang itu apa yang mereka katakan. Karyawan bernama Feng Lijun di sekitar Sue Jinsan mengulangi kata-kata Sue Jinsan kepada semua orang, dan semua orang tidak bisa menahan tawa. Saat ini, siaran telah memotong gambar close-up Xia Ruofei, dan gambar close-up layar stadion juga telah muncul. Sue Jinsan tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan menunjuk ke layar lebar dan berkata, lihat. Lihat, ini benar-benar musim panas. Ah, Feng Lijun dan yang lainnya tercengang saat melihat gambar di layar lebar, seperti patung tanah liat. Adegan ini sangat canggung di tribun di mana para penggemar yang berkunjung sedang bernyanyi dan menari. Ini, bagaimana Xia selalu menjadi pemain. Sue Jinsan tidak bisa mempercayai matanya. Namun, setelah mereka meminta staf grup Shengxi untuk menerimanya, mereka akhirnya memutuskan bahwa Xia Ruofei telah menandatangani kontrak dengan klub Spanyol tersebut dan menjadi pemain profesional. Sue Jinsan dan yang lainnya sombong. Saat ini, jaringan Tiongkok telah menimbulkan keributan. Ketika close-up Xia Ruofei muncul, komentator PP Sports Shen Fangjian berkata, kami melihat pemain baru nomor 25, pemain misterius ini benar-benar mengungkapkan wajah asli Lusan hari ini. Jelas sekali, ini adalah pemain dari timur, dikombinasikan dengan namanya yang sangat Tionghoa, kami dapat mengonfirmasi bahwa dia adalah orang Tionghoa, dan klub Spanyol telah memperkenalkan pemain Tiongkok lainnya setelah Wu Lei. Jia Tianning, yang berada di samping, sudah membuka mulutnya. Setelah Shen Fangjian selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba kembali sadar. Berbeda dengan Shen Fangjian, Jia Tianning biasanya suka berselancar di internet. Dia mengirim Weibo hampir setiap hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei, yang telah mencari rasa kehadiran dari waktu ke waktu, Jia Tianning telah lama terkenal dengan namanya. Atas perbuatan Xia Ruofei, Jia Tianning juga bisa seperti beberapa harta karun. Oleh karena itu, ketika gambar close-up tersapu, Jia Tianning langsung mengenalinya. Aku tidak percaya mataku, kata Jia Tianning. Aku tidak menyangka, Xia Ruofei, adalah Xia Ruofei. Nama, Xia Ruofei, adalah yang paling sering disebutkan oleh fans Tiongkok dalam 2 hari ini, dan semua orang berspekulasi tentang namanya. Mengingat kebiasaan orang Tionghoa dan faktor-faktor seperti Pingyi, banyak fans Tiongkok yang hanya memiliki nama ini adalah suara, Xia Ruofei. Oleh karena itu, kata-kata Jia Tianning terdengar seperti, Xia Ruofei ternyata adalah Xia Ruofei. Shen Fangjian agak aneh. Kata-kata Jia Tianning agak membingungkan. Ini harus ditayangkan di saluran olahraga TV nasional. Ini jelas merupakan pernyataan yang tidak masuk akal, dan bahkan cukup untuk menyiarkan. Kecelakaan platform, yang tidak terlalu ketat dalam hal ini. Shen Fangjian memandang rekannya dan bertanya, Tianning, apa maksudmu dengan ini? Xia Ruofei, tentu saja, Xia Ruofei. Kamu tidak mengerti maksudku, kata Jia Tianning. Aku berkata Xia Ruofei, ya, lupakan saja, lihat rentetan serangannya.
Saat ini, dalam antarmuka langsung dari permainan olahraga PP ini, sejumlah besar rentetan serangan yang tiba-tiba meledak telah menutupi seluruh layar, dan pada dasarnya tidak ada gambar langsung yang dapat dilihat. Netizen mengungkapkan keterkejutannya dan para pemain pun berangkat malam itu untuk mulai mengumpulkan kalimat emas di kolom komentar dan menyusun berbagai paragraf. Melihat mataku, aku benar-benar melihat Xiao Fei di pertandingan La Liga. Ayo beritahu aku tidak sedang bermimpi. Shen Fangjian benar-benar ketinggalan zaman, dan aku bahkan tidak mengenal jenderal musim panas kita yang terkenal. Tetap saja Jia Tianning mengikuti tren, ku dengar suaranya baru saja berubah, haha. Benar-benar kejutan. Identitas sebenarnya dari tanggal 25, semua orang menebaknya selama beberapa hari, tapi tidak ada yang berani memikirkannya di musim panas. Saya ingat ketika berita ini keluar, seorang teman memposting bahwa Xiao Fei mungkin adalah Xiao Fei, tetapi hampir tidak ada yang mendukung pandangan ini. Sebaliknya, ada banyak orang yang mengunjungi postingannya karena berbagai sinisme. Saya akui bahwa saya juga membenci pria ini 2 hari yang lalu. Ini canggung. Postingan tersebut mendapat lebih dari 60.000 komentar. Kami yang menertawakannya berhutang permintaan maaf padanya. Musim panas, aku ingin bertanya, apalagi yang bukan kamu? Kamu bisa membuat produk zaman baru seperti krim otot giok, kamu belum pernah mengendarai pesawat tetapi kamu berhasil melakukan pendaratan paksa, kamu belum pernah menjadi pemain profesional untuk sehari. Tapi saya bisa masuk ke La Liga dalam 1 kali kejadian, dan saya masih berusia awal 30-an dan menggantinya. Musim panas, atau tangkap kekuatan magis Anda. Mangkuk nasi seseorang. Aku sudah bisa bersaing dengan bajingan negara yang berperang di musim panas. Apakah dia tidak akan melakukannya? Aku akan memintamu untuk tidak menerimanya. Pakaian, 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 titik. Para netizen pun berdiskusi dengan gembira, bahkan lupa memperhatikan game itu sendiri. Wu Lei yang begitu eye-catching tidak kaget dengan penampilannya. Dia tidak dapat menemukannya di layar. Jika Wu Lei mengetahuinya, saya tidak tahu apakah dia akan bahagia atau tersesat. Diperkirakan ada banyak komponen bahagia. Sejujurnya, tingginya perhatian fans dan netizen dalam negeri masih memberikan banyak tekanan bagi Wu Lei. Sangat sulit untuk beradaptasi dengan La Liga, dan ada banyak sekali fans Tiongkok yang mendukung mereka. Wu Lei seringkali merasa seperti pria telentang. Sekarang Xiao Fei, yang secara alami mencari kebugaran fisik, menarik daya tembak, tidak ada yang peduli dengan Wu Lei untuk saat ini. Di tribun, setelah Sui Jinsan dan yang lainnya kembali sadar, mereka juga berdiskusi dengan penuh semangat. Sui Jinsan bahkan mengeluarkan ponselnya dan memberi izin pada Dong Hao. Tahukah Anda, negara ini hampir jam 4 pagi. Bisa dibayangkan setelah Dong Hao dibangunkan oleh telepon, betapa marahnya hati. Dia tersandung dari tempat tidur, mengambil ponsel dan melihat ke ID penelepon, lalu melihat waktu yang ditampilkan di ponsel. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit gigi peraknya dan membanting layar untuk menjawab panggilan. Sui Jinsan, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, beritahu aku mengapa aku harus meneleponku jam 4 pagi. Kamu akan menungguku menjemputmu setelah kembali ke rumah. Dong Hao menggeram. Sui Jinsan berteriak ke mikrofon dan berkata dengan keras, "Dong Dong. Buka TV, PP Sports Live pertandingan La Liga, pemain Spanyol menantang Valencia di pertandingan tandang, cepatlah." Dong Wei berkata tanpa marah, "Sui Jinsan, kamu tidak akan menjadi masalah liburan. Ibu tua itu bukan penggemar Spanyol, di tengah malam. Tidak, kamu membangunkanku di pagi hari, hanya untuk mengizinkanku menonton siaran langsung." Dong Wei adalah penggemar berat Barcelona. Dia tidak punya perasaan baik terhadap rival Barcelona di kota yang sama. Bahkan jika dia menerima sambutan hangat dari Zhou Leiyun di Spanyol belum lama ini, paling-paling dia tidak lagi hamil dengan klub Spanyol tersebut. Hanya bermusuhan, ingin membiarkannya begadang semalaman menonton pertandingan Spanyol, itu adalah fantasi. Kamu bisa melihatnya saat kamu menyalakan TV. Sui Jinsan menjual izin. Yang terbaik adalah memutarnya kembali, sekitar 35 menit di babak pertama, mulai dari Spanyol untuk bersiap menghadapi perubahan. Apa-apaan, Dong Hao tidak bisa menahan muntah. Bisakah kamu membuat pernyataan yang jelas?
Sui Jinsan, bagaimana sisimu begitu berisik? Kamu seharusnya tidak menonton bola di tempat kejadian. Haha, benar, kita memang ada di tempat kejadian. Sui Jinsan berkata sambil tersenyum. Lalu, tembakan estafet menangkap fotomu. Dong Yi bertanya sambil tersenyum. Kamu meneleponku di pagi hari, hanya agar aku bisa melihatmu di TV. Apakah orang yang dangkal? Kata Sui Jinsan. Singkatnya, saya sudah memberitahu Anda. Saya tidak dapat melihat Anda memutuskannya. Saya tidak akan memberitahu Anda, kita harus menonton bolanya. Setelah itu, Sui Jinsan menutup telepon. Dong Hao sangat marah hingga dia hampir menghancurkan ponselnya. Dia meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur dan berbaring dengan berat. Tapi setelah bangun, dia sekarang mengantuk, menatap langit-langit selama 2 menit, aku duduk lagi. Sambil mencari remote control, Dong Wei berkata pada dirinya sendiri, saya harus melihat apa yang salah dengannya. Saya harus bangun dan menonton siaran langsungnya. Dia menyalakan Smart TV, menemukan aplikasi PP Sports, dan segera menemukan permainan pemain Spanyol itu. Setelah memasuki layar siaran langsung, Dong Xuan teringat kata-kata Sui Jinsan, dan menggunakan remote control untuk mengontrol pemutaran, mulai dari persiapan pergantian pemain tim Spanyol. Segera, Dong Hao melihat dari dekat Xia Ruofei ketika dia berada di lapangan. Ketika Dong Wei melihat Xia Ruofei mengenakan kemeja Spanyol nomor 25, mulutnya menjadi tinggi dan dia bisa langsung menaruh telur. Dong Wei merasa dia belum bangun, dan dia masih bermimpi. Dia membanting pahanya dan tiba-tiba berteriak. Ini bukan mimpi. Xia selalu benar-benar memainkan pertandingan La Liga. Pikiran Dong Hao melontarkan anggukan seperti itu, dan pada saat yang sama merasakan ilusi yang kuat. Setengah jam Dong Hao sudah bangun, dan saat dia menyesuaikan kemajuan siaran langsung, dia mengambil telepon dan mengobrak-abrik buku alamat. Dong Wei berkata pada dirinya sendiri, musiknya tidak sebagus musiknya. Sejak aku bangun, semua orang tertidur. Setelah itu, Dong Wei menekan tombol dial.